Pola pikir adalah cara menilai dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu. Pola pikir juga kita bisa maknai dengan suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, sikap, dan masa depan seseorang. Nah, kenapa pola pikir pada ujungnya nanti bisa menentukan bagaimana masa depan seseorang? Ini menggambarkan bahwa pola pikir itu sangat-sangat penting dan perlu kita seriusi. Masa depan kita akan terganggu apabila pola pikir kita bermasalah. Kalau kita mau menuju satu keberhasilan dengan pola pikir yang bermasalah, maka keberhasilan itu semakin kita kejar semakin jauh. Jaraknya tidak sama, semakin dikejar semakin jauh. Misalnya 10 meter, karena pola pikir kita bermasalah, kita kejar. Setelah kita kejar 3 meter, kita melangkah, kita lari mengejarnya, bisa saja 30 meter lebih jauh daripada semula. Karena apa? Permasalahan pola pikir kita. Iya. Misal, kita mau kesini hari ini. Oh, harinya lumayan bisa guring ya Allah. Iya, mana puasa gitu kan ya, terus haus ya dan lain sebagainya. Lalu asa kulirna mana haus, mana panas, nyamannya guring gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu. Akhirnya ya jarak ke kampus yang hanya beberapa kilometer itu seakan-akan sangat jauh gitu. Padahal misalnya cuma ya 5 kilometer gitu ya, tapi dengan pola pikir kita yang bermasalah seperti tadi, itu bisa jadi 50 kilometer gitu. Beratnya sebagaimana berat mulai sini ke Berbagai ya. Iya, kalau yang dari Amuntai ke sini misalnya 50 km ya seakan-akan mulai Amuntai ke mana ya? Ke Rantau lah kira-kira kan ya. Sekitar 100 meter 100 km lebih. Jadi ya, keberhasilan yang ada di depan mata kita akan semakin menjauh. Jadi semakin kita kejar, semakin menjauh namanya gitu. Jaraknya tidak akan sama, semakin melebar jaraknya. Karena permasalahan pola pikir. Jadi kalau mau menuju sebuah keberhasilan, perlu pola pikir yang tertata dengan baik. Diseriusi, bahasa saya gitu ya, diseriusi. Oke. Yang ditentukan oleh pola pikir, ya, selain masa depan, ya, dia akan menentukan perilaku kita, dia akan menentukan sikap kita. Dia juga akan menentukan apa-apa saja sih yang keluar dari diri kita. Bahkan hanya sekedar senyuman kita. Orang dari senyumnya bisa dibaca bagaimana pola pikirnya gitu. Misalnya ya, senyum dengan pola pikir yang membahagiakan. Senyum. Ya sama senyumnya ya. Iya. Senyum dengan pola pikir yang merendahkan orang lain. Beda kan ya? Iya, senyum sinis beda lagi, senyum marah beda lagi, senyum terpaksa beda lagi. Kita kan bisa baca pikiran orang hanya dari senyumnya, gitu. Hanya dari senyumnya. Apalagi mau senyum misalnya, takut basulisihan. Jangankan sedetik gitu, 0,0 sekian detik gitu. Iya. Senyum itu ya bagusnya, idealnya itu 7 detik. Iya. Jadi senyum itu idealnya 7 detik. Tapi kalau nggak bisa sampai 7 detik nggak apa-apa ya, asal lebih daripada 5 detik. 5 detik paling minimal sudah. Jadi kalau pian ketemu orang senyumnya di bawah 5 detik, itu kada tulus. Iya. Iya. Tapi kalau senyumnya sampai 5 detik, 7 detik, 7 detik, bahkan sampai 10 detik ya. 10 detik itu normal sudah. Iya. Tapi kalau lebih daripada 10 detik itu kada normal. Heng aja ya Allah. Lebih dari 10 detik gitu. Itu enggak normal ya. Iya. Jadi segala sesuatu yang keluar dari diri kita ya sangat-sangat ditentukan oleh bagaimana pola pikir kita. Bahkan hanya sekedar senyuman saja itu bisa sudah menggambarkan bagaimana diri kita dan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran kita. Jadi bahasa, kada tahu manusia tuh baca pikiran orang, kada tahu kita tuh baca hati orang gitu ya.
Itu sebenarnya bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari. Jadi bahasa kita kata kawa membaca hati orang itu bisa dipelajari. Iya, bisa dipelajari lewat kepribadian. Jadi misalnya ya, kita mau tahu orang itu suka atau tidak sama kita gitu. Itu bisa dipelajari. Padahal suka atau tidak itu adalah soal perasaan. Soal hatinya kan ya. Tapi kita kan bisa menilai dia itu suka atau tidak sama kita. Dia itu benci atau tidak sama kita. Dia sudah merasa bosan atau tidak mendengarkan kata-kata kita. Itu bisa dibaca. Iya, itu bisa dipelajari. Jadi bahasa, mana tahu kita hati orang, kita kan nggak bisa baca hati orang. Mana tahu kita pikiran orang, kita kan nggak bisa baca pikiran orang. Bagi yang nggak belajar ya memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Tapi bagi yang belajar bisa. Walaupun keakuratannya atau akurasinya tidak 100%. Ya. Misalnya ya, kita baca orang yang sedang bosan ketika mendengarkan kita berbicara misalnya kan. Wah, ini bosan nih, ya kan? Bosan nih. Tapi ya, keakuratannya karena tidak 100%, bisa jadi ya kita mau lihat segala tadi bukan karena pembicaraan kita gitu. Tapi memang karena misalnya mikrofon kita nggak terdengar sampai ke belakang gitu. Pengeras suara kita gitu. Jadi nggak salah si pembicara, sebenarnya salah sound system. Iya. Yang lucu itu ya, banyak orang yang menduga-duga kebohongannya karena paling mudah ya menduga-duga orang yang sedang berbohong itu tuh dari kedipan matanya kan ya. Jadi siapa yang berkedip lebih banyak 2 kali lipat daripada biasanya, itu potensi besar sedang berbohong. Ketika berbicara, bukan ketika mendengarkan. Mendengarkan mana bisa kita nilai gitu kan ya, berbohong atau tidaknya kan ya. Jadi kalau orang berbicara, kedipan matanya itu terancak tuh. Ini di bawah kesadaran ya, di bawah, artinya ini dalam ketidaksadaran. Kalau kita belajar masalah kepribadian, etik akan belajar mengenai kesadaran dan ketidaksadaran. Kedipan mata itu bisa masuk dalam ketidaksadaran. Ketidaksadaran. Kalau misalnya kita melihat ada yang berkedip 2 kali lipat lebih daripada biasanya, terus kita menganggap itu sedang berbohong, ingat akurasinya tidak 100%. Siapa tahu inya duduk di bawah AC, ya Allah. Angin AC kada ada dasar. Gini nih, kan. Yang melihat narasumber kena berkedipnya terancap pada biasanya ya. Iya. Jadi apa ya, bisa kita baca ya, bisa kita lihat, asal dipelajari. Jadi dalam kepribadian saya ulangi lagi, ada kesadaran dan ada ketidaksadaran. Ada kesadaran dan dari itu kita bisa baca. Akurasinya tetap ya tidak 100% ketika kita bisa membaca pikiran orang lain ya, atau membaca bagaimana hati orang lain. Ada buku kan ya, ini yang suka baca, ada yang tergabung dalam komunitas baca gitu ya. Bukunya bagus ya, bagaimana cara membaca pikiran orang lain gitu ya. Jadi bukunya tuh kecil saja gitu ya, tapi sangat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang yang suka sama kita, orang yang cinta sama kita gitu ya, itu juga bisa dan itu apa ya? Sangat ilmiah lah seperti itu ya, bukan mengada-ada. Dan juga sudah diadakan penelitian. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, lalu ya, pola pikir yang menuju kepada keberhasilan tadi adalah pola pikir yang baik, pola pikir yang rapi, yang diseriusi gitu. Bukan pola pikir yang buruk, bukan pola pikir yang tidak terorganisir, tidak termanajemen dengan baik. Lalu ya, bagaimana memperbaiki pola pikir?